Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Uqudul Jan yang telah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita telah sampai kepada Al-Faslul Awwalu, fasal yang pertama, fi bayani huquqi zauji, di dalam menjelaskan hak-haknya istri, al-wajibati, yang wajib ditunaikan, ala zauj, atas suami. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, fi suratin Nisa, di dalam surah An-Nisa. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri itu bil ma'ruf, dengan baik. Ai bil adli, maksudnya adalah dengan adil. Fil mabit, di dalam menginap, ketika suami tadi memiliki istri lebih daripada satu. Wan nafaqah, dan di dalam memberi nafaqah. Wabil ijmali fil qaul, yaitu dan dengan memperindah ucapan. Jadi makna ayat tadi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan baik, maknanya adalah berlaku adil dalam segala hal, kemudian memberi nafkah yang cukup, dan bertutur kata yang baik dengan istri. Wa qala fi suratil Baqarah, dan Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, walahunna, dan bagi para istri, alal azwaj, dari para suami, para istri tadi memiliki mithlul ladzi, yaitu hak yang sama seperti lahum, yang dimiliki oleh para suami, alaihinna, atas para istri. Minal hukuk, daripada hak-hak, fil wujub, di dalam kewajiban yang wajib ditunaikan, wastihqaqil mutalabati alaiha, dan daripada berhak menuntut alaiha, atas hak-hak. La fil jinsi, tidak pada jenis. Jadi para istri itu memiliki hak-hak yang sama sebagaimana yang dimiliki para suami. Jadi suami dan istri di dalam saling menuntut haknya itu sama. Sama di dalam berhaknya menuntut haknya masing-masing. Akan tetapi tidak sama di dalam jenis kelamin. Karena dalam masalah ini antara suami dan istri itu berbeda. Di antaranya adalah hak bersenang-senang, yaitu istimta. Hak bersenang-senang itu adalah haknya suami, bukan haknya istri. Artinya kapan saja suami sedang ingin kepada istri, istri harus siap melayani, tidak sebaliknya. Bil ma'ruf, ai bima yustahsanu syar'an, yaitu dengan sesuatu yang dianggap baik oleh syariat. Min husnil isyrah, daripada bagusnya berinteraksi, wa tarkid darar, dan tidak membahayakan, minhum, daripada para suami, wa minhunna, dan dari para istri. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, ayah dan anaknya. Makna dzalika, adapun makna ayat tadi adalah ini sesungguhnya aku, uhibbu, aku suka, an atazayyana, aku berhias, limroati, untuk istriku, kama tuhibbu, sebagaimana dia suka, an tatazayyana li, sebagaimana dia suka berhias untukku. Walir rijali alaihinna darajah,
dan bagi para laki-laki alaihinna atas para perempuan itu darajatun memiliki kelebihan fadilatun memiliki kelebihan fil haq di dalam hak min wujubi ta'atihinna daripada wajibnya mentaati istri lahum kepada para suami. 5 karena sesuatu dafa'uhu karena sesuatu yang para suami telah memberikan kepada ilaihin kepada para istri minal mahri daripada mahar wali infaqihim dan karena memberi infaknya suami fi masalihihinna di dalam kemaslahatan para istri. Nah, kenapa istri tadi wajib taat kepada para suami? Karena para suami telah memberikan mahar kepada para istri dan memberi nafkah untuk kemaslahatan para istri. Ruya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala beliau bersabda fi hajjatil wada pada haji wada. Akhiri hajihi akhir hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa hajjatul jum'ah dan itu akhir hajinya Nabi adalah haji akbar yaitu haji pada hari Jumat. Ba'da an hamidallaha setelah Nabi memuji kepada Allah Ta'ala wa athna alaihi dan menyanjung alaihi atas Allah wa wa'adha dan setelah Nabi memberi nasihat al-hadirina kepada orang-orang yang hadir. Kata Nabi Allah, ingatlah tanabbahu perhatikanlah oleh kalian ya kaum wahai kaum perhatikanlah oleh kalian 5 kepada sesuatu yulqa yang akan disampaikan apama ilaikum kepada kalian. Wastausu dan berwasiatlah kalian bin nisa dengan terhadap para perempuan khaira akan kebaikan. Berwasiatlah kalian kepada para wanita akan kebaikan. Al-ba'u adapun ba' di dalam lafadz bin nisa itu litakdiyati untuk takdiyah. Jadi muta'adinya lafadz istausu itu dengan ba'. Iqbalu maknanya istausu bin nisa'i khairan maknanya adalah iqbalu terimalah wasiatku fihinna untuk para perempuan wa'malu dan kerjakanlah biha wasiatku tadi warfuku dan bersikaplah lembut bihinna kepada para perempuan wa ahsinu dan baguskanlah isyratahunna baguskanlah oleh kalian berinteraksi dengan mereka para perempuan. Fa innal wasiyata karena sesungguhnya wasiat bihinna kepada mereka para perempuan itu akadu itu lebih kuat. Kenapa? Lidha'fihinna karena lemahnya mereka wahtiyajihinna dan butuhnya mereka ilaman kepada orang yakumu yang mengerjakan siapa man bi amrihinna mengerjakan urusan mereka para perempuan. Wa fi nasbi khairan dan di dalam nasabnya khairan pada lafadz istausu bin nisa'i khaira. Nah ini kenapa dibaca nasab? Itu wajhan ada 2 pendapat. Ahaduhuma salah satu daripada keduanya adalah annahu bahasanya nasabnya khairan tadi itu maf'ulu istausu. Maf'ul daripada lafadz istausu.
Li'annal makna, karena makna istausu bin nisa'i khairan, maknanya adalah if'alu bihinna khairan. Perlakukanlah mereka dengan baik. Wathani, dan yang kedua adalah maknanya adalah iqbalu, terimalah wasiatku, waktu khairan, dan berbuat baiklah kalian. Fahuwa, adapun khairan itu mansubun, itu dinasabkan bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il mahdhuf yang dibuang. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu thalathatun intahu khairal lakum. Wala taqulu, ayat ini berkenaan dengan ahli kitab. Wala taqulu, dan janganlah kalian katakan thalathatun, Tuhan itu ada 3, Allah, Isa, dan ibunya Isa. Intahu, berhentilah kalian dari melakukan hal itu. Khairan, nah khairan di sini ini nasab karena ada fi'il yang dibuang. Takdirnya adalah waktu khairan. Dan berbuatlah yang lebih baik untuk kalian, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi khairan di sini ada lafadz yang dibuang, fi'il yang dibuang. Takdirnya adalah waktu khairan. Jadi waktu khairan lakum, yaitu berbuatlah yang lebih baik untuk kalian, yaitu mentauhidkan Allah. Ai intahu, berhentilah kalian, andzalika, dari mengatakan hal itu, waktu khairan, dan berbuatlah yang lebih baik. Fa'innahunna, karena sesungguhnya mereka para perempuan itu awanin, mereka itu adalah para tawanan. Ai asirat, sama tawanan, indakum, yang ada di sisi kalian. Fa'awanin, adapun lafadz awanin itu bin nunil maksurah, itu dibaca dengan nun yang dibaca kasroh. Awanin jam'u aniyah, jamak daripada aniyah. Wahia, adapun awanin itu bisighati muntahal jumu, itu sighotnya adalah sighat muntahal jumu. Wa innama qila lil mar'ah, dan hanya saja dikatakan untuk perempuan itu aniyah. Kenapa dikatakan wanita itu adalah tawanan? Li'annaha, karena perempuan itu mahbusatun, itu ditahan, kal asir, seperti tawanan, inda zauj, di sisi suami. Wa fil lafdzin, dan di dalam dan pada lafadz yang lainnya, fa innahunna awarin, pada lafadz yang lainnya itu menggunakan awarin birra, dengan ro, bukan awanin, bukan dengan nun, tapi awarin birra. Jam'u ariyah, jamak daripada ariyah. Sesungguhnya para perempuan itu adalah titipan. Fa innar rijal, karena sesungguhnya para laki-laki itu akhadhuhunna, mereka mengambil para perempuan bi amanatillah, dengan amanah daripada Allah. Nah, jadi kenapa para istri itu disebut titipan? Karena mereka para laki-laki itu mengambil para perempuan daripada keluarga mereka itu dengan amanah Allah. Oleh karenanya istri itu adalah amanah, jangan disia-siakan. Laisa aisya'an, tidaklah tamlikuna, kalian memiliki, minhunna, daripada para perempuan, syai'an, sedikit pun, ghaira dzalikal khair, selain kebaikan itu. Tidaklah kalian memiliki dari para perempuan kecuali berbuat baik kepada mereka.
illa kecuali ayatina bifahishatin, kecuali mereka melakukan fahisyah, nusuz, yaitu pembangkangan terhadap suami, mubayyinatin yang jelas, zahiratin yang jelas, kecuali jika mereka melakukan nusus pembangkangan kepada suami dengan nusus yang jelas, yang nyata. Bi an dhaharat amaratuhu, dengan sekira tampak tanda-tandanya. Fa in fa'alna, dan jika mereka melakukan, azharna, bi an azharna, dengan mereka menampakkan, an-nusyuza, yaitu mereka menampakkan nusus pembangkangan terhadap suami, fahjuruhunna fil madaji, maka tinggalkanlah mereka di tempat-tempat tidur. I'taziluhunna fil firash, yaitu tinggalkanlah mereka pada tempat-tempat tidur. Watruku, dan tinggalkanlah mereka, watruku madaji'atahunna, dan tinggalkanlah tidur bersama mereka, an-nauma ma'ahun, tidur bersama mereka. Wa hadzal hajru, dan adapun hajar ini, menjauhi istri ini, itu la ghayata lahu, yaitu tidak ada batasannya. Li'annahu, karena hajar itu lihajati solahiha, karena hajar tadi untuk kebutuhan kebaikan istri. Famata lam tasluh, maka kapan saja istri tidak menjadi baik, fal hajru, maka menjauhi istri itu bakin, itu tetap, wa in balagha sinin, meskipun sampai bertahun-tahun. Wa mata saluhat, dan kapan saja istri sudah kembali menjadi baik, fala hajra, maka tidak hajar, tidak boleh menjauhi istri. Wa an ba'dil ulama, dan dari sebagian para ulama, ghayatul hajri syahrun, adapun puncaknya hajar, menjauhi istri, itu maksimalnya adalah 1 bulan. Wadribuhunna, dan pukulah mereka para istri, dorban ghaira mubarihin, yaitu dengan pukulan yang tidak menyakiti. Wa huwa alladzi la yaksiru azman, yaitu pukulan yang tidak menghancurkan tulang. Wala yashinu utwan, dan pukulan yang tidak membuat buruk anggota tubuh sampai menjadi cacat atau memar misalnya. Darban ghairu syadidin, yaitu pukulan yang tidak keras. Wadhalika, hal itu, memukul itu, illam yarji'na bil hajran, ketika mereka para perempuan tidak kembali baik dengan cara dijauhi, dihajar. Kalau dihajar sudah kembali menjadi baik, maka tidak boleh dipukul. Fa'in ata'nakum, maka jika mereka para istri itu sudah mentaati kalian, fima yuradu, pada sesuatu yang diinginkan, minhunna, dari para istri, fala tabtahu, maka janganlah kalian mencari, fala tatlubu, janganlah kalian mencari, alaihinna, atas istri, sabilan, jalan, tariqon, jalan, ila darbihinna, jalan untuk memukul mereka, zulman, secara zalim. Waj'alu, dan jadikanlah maka minhunna, kesalahan yang ada pada mereka, ka'allam yakun, seolah-olah tidak ada. Fa inna ta'iba, karena sesungguhnya orang yang tobat, minadzanbi, daripada dosa, kaman la dzanba lahu, sebagaimana orang yang tidak ada dosa lahu baginya. Ala, ketahuilah,
tanabbahu, perhatikanlah. Innalakum, sesungguhnya kalian, ala nisaikum, atas istri-istri kalian itu ada hak. Wali nisaikum, dan istri-istri kalian itu memiliki alaikum, atas kalian, hakon, hak. Kalian memiliki hak, istri kalian pun memiliki hak. Fahakkukum, adapun hak kalian, alaihinna, atas mereka para istri, yang harus ditunaikan oleh istri adalah fala yuti'na firasyakum man takrohuna, yaitu tidak boleh menginjakkan siapa para istri, menginjakkan firasyakum, yaitu tempat-tempat tidur kalian, kepada man, orang, takrohuna, yang kalian benci. Artinya tidak boleh bagi istri tadi berhubungan dengan laki-laki lain. Walat ya'dhanna fi buyutikum liman takrohuna, dan tidak boleh mengizinkan siapa para istri fi buyutikum, yaitu mengizinkan untuk masuk ke rumah-rumah kalian, mengizinkan liman, orang, takrohuna, yang kalian benci. Ala, ketahuilah, wa haqquhunna alaikum, dan adapun hak mereka para istri alaikum, yang hendaknya kalian tunaikan adalah antuhsinu, hendaknya kalian membaguskan ilaihin, kepada para istri, fi kiswatihinna, pada pakaian-pakaian mereka. Hendaknya engkau memperbagusi ilaihinna, kepada para istri, fi kiswatihinna, di dalam pakaian mereka, wa ta'amihinna, dan makanan mereka. Rawah hadzal haditsa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wallahu a'lam, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.